Ini harus diyakini bahwa ketika menikah, maka rezekinya akan ditambah-tambah. Bismillah, kali ini kita coba akan bahas rezeki yang ditambah setelah menikah. Secara logika, memang ketika menikah tentu biaya hidup bisa 2 kali lipat. Bahkan kebutuhan kian bertambah. Seperti ketika mau makan, ketika itu mungkin makan sendiri. Tapi ketika sudah menikah, minimal bagaimana kebutuhannya bisa makan bersama pasangan, bahkan ketika dianugerahi anak keturunan, maka itu menjadi tanggung jawabnya, bisa makan bersama istrinya, anak-anaknya, dan satu keluarga ketika itu. Maka mungkin ini yang bagaimana dianggap sepele, atau mungkin dianggap, oh ternyata setelah menikah itu ada pertimbangan lain. Karena harus punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri, kepada anaknya, sehingga ada yang menunda pernikahan dan berpikir gimana untuk sehari-hari saja butuh uang sekian, belum lagi ditambah untuk biaya sekolah, biaya tak terduga, biaya kesehatan, dan seterusnya, maka itu mungkin membutuhkan biaya yang lebih di dalam pikiran kita. Nah, alhasil ternyata itulah yang menjadikan mungkin hari ini banyak juga para pemuda yang menunda menikah, yang takut menikah karena memang secara ekonomi dianggap belum mapan gitu-gitu. Bahkan dia ketika mau menikah harus menjadi PNS dulu, harus punya pekerjaan tetap dulu, atau mungkin mengejar cita-citanya dulu. Tapi ketika sudah tercapai tujuannya, ternyata tak kunjung juga dia untuk menikah. Karena memang salah satunya menikah ini adalah tujuannya ibadah. Bukan tujuannya bagaimana tentang perlombaan, siapa yang cepat menikah, atau tentang bagaimana keyakinan dalam pernikahan ini. Nah, secara mungkin pikiran kita itu bagus menunda pernikahan karena belum matang, karena belum siap gitu kan ya secara finansial. Nah, namun ternyata di sini yang menjadikan pertanyaan adalah bagaimana tentang keyakinan kita, yaitu yang tentang rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu memang harus disempurnakan dengan ikhtiarnya, namun jangan sampai rasa takut itu ternyata berlebihan. Rasa takut itu menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghilangkan rasa takut, untuk menambah keyakinan, maka kita coba lihat di Quran surah An-Nur ayat 32. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan rezeki ditambah ketika dia menikah. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Wallahu wasi'un alim. Nah, ketika mungkin awal pernikahan, maka saya pernah coba tuliskan ayat ini sebagai ini adalah janji dari Allah, dan ternyata yang tadinya kita memiliki ketakutan, yang tadinya kita mentok pikiran itu harus ngapain, ternyata karunia dari Allah itu maha luas. Ya Allah, bukakan hati, bukakan pikiran, bukakan relasi, Allah berikan semangat, maka ternyata itu karunia dari Allah, sehingga mungkin rezeki bisa berkali lipat, mungkin bagaimana semangat bisa berkali lipat, dan itu ternyata bentuk dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya belum pernah dirasakan ketika sebelum menikah, tapi setelah menikah semangatnya bisa berkali lipat, bahkan ternyata bisa peluang-peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan bisa bagaimana dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin salah satu bentuk karunia-Nya, dan masih banyak bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji ketika misalkan bagaimana kita takut, maka Allah yang akan memampukannya. Dan Allah maha luas rezekinya, maha luas ciptaannya. Ini bukan hanya bagaimana di lingkungan rumah kita masih luas dunia ini, masih
luas bagaimana jagat raya ini yang Allah mudah untuk mendatangkan rezeki. Entah yang dekat, entah yang jauh, maka mungkin boleh jadi rasa takut itu bisa terobati dan menjadi sebuah keyakinan. Walaupun berpikir secara logika, oke lah untuk biaya menikahnya ada, tapi gimana buat sehari-harinya? Nah, maka di situ ketika keyakinan kita sudah mantap, ketika ikhtiarnya disempurnakan, maka dengan karunia-Nya itu akan dimudahkan. Entah kita semangat bekerja, entah ada peluang-peluang baru, asalkan bagaimana disempurnakan dengan ikhtiarnya. Maka ternyata ini menjadikan sumber daripada keyakinan kita. Nah, termasuk salah satu hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, ada 3 golongan yang berhak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya. Nah, ternyata salah satu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya adalah yang menikah karena Allah, yang menikah karena memelihara kehormatannya. Maka jangan khawatir, Allah akan bantu, Allah akan cukupkan secara rezekinya. Bahkan ternyata bagaimana kalau kita tafakuri, cicak pun itu bisa bagaimana didatangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyamuk datang untuk mendatangi cicak ketika itu, dan itu adalah bentuk daripada tafakur kita bahwa semua makhluknya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ternyata menikah ada 2 insan yang menyatu, maka secara logikanya rezekinya juga bergabung menjadi satu, dikumpulkan dalam suatu ikatan pernikahan, dan rezekinya tidak berkurang, malah bertambah. Dan tentang bagaimana aplikasi di lapangannya, tentu Allah yang Maha Tahu, dan kita sampai hari ini Allah masih bagaimana berikan kecukupan, masih diberikan jalan-jalan untuk bisa tercapainya rezeki itu kepada kita. Dan barangkali ada mungkin contoh ketika itu seorang sahabat yang mungkin di zaman masih mudanya sangat sulit, sangat susah, makan pun ya sederhana seadanya. Tapi setelah menikah, Masya Allah ternyata dia semangat bekerja, dia semangat dalam mendapatkan rezekinya, dan ternyata bisa 2 kali lipat. Dia punya bagaimana makanan selalu enak, dia punya kendaraan, dan bahkan mungkin rumah pun sudah dimilikinya. Itu bagaimana ternyata meningkat tekadnya, meningkat kekuatannya, meningkat daya pikirnya untuk berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dilandasi karena Allah, maka Allah akan bantu ketika itu. Atau mungkin boleh jadi, ada teman saya juga, dia sudah menikah tapi kok rezekinya nggak bertambah. Nah, barangkali kita salah menyipati tentang rezeki itu. Kalau ternyata dulu gajinya misalkan 3 juta, lalu setelah menikah tetap 3 juta, nah tapi ada keberkahan di sana. 3 juta ketika itu hanya bisa misalkan dinikmati sendiri atau berbagi kepada siapa, tapi ketika sudah menikah, 3 jutanya itu ternyata bisa dinikmati dengan istri, dengan anak keturunannya, asal bagaimana ditingkatkan qanaahnya, ditingkatkan rasa syukurnya, dan bagaimana dijauhkan dari gaya hidup yang mungkin berlebihan ketika itu. Jadi sebenarnya urusan tentang rezeki ini tentang keberkahan juga. Nah, mungkin boleh jadi dikatakan, oh dia ternyata sudah menikah tapi nggak sukses-sukses. Mungkin barangkali secara kasat mata tidak sukses, tapi secara keberkahan yang dulu sendiri sekarang bisa punya istri, punya anak, itu salah satu rezeki yang bertambah dan keberkahan. Maka ini menjadikan sebuah keyakinan bagi kita untuk bagaimana pondasi keyakinan tentang bagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah ternyata rasa takut itu hilang dengan keyakinan bahwa rezeki akan ditambah oleh Allah, keberkahan akan datang, dan mudah-mudahan disempurnakan dengan ikhtiarnya, dan nanti dengan semangat yang berlipat karena punya tanggung jawab lebih ketika itu. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.